Don't worry, Brian. There's a better way to watch movies. Hello. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat. Allahu Akbar. Ada yang gak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran kelas 4, tema 4, subtema 3, yakni muatan IPS tentang pekerjaan di masyarakat dan kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, pertama-tama ada yang tahu apa itu pekerjaan? Jadi pengertian pekerjaan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia guna menghasilkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pekerjaan itu ada dua macam pekerjaan, yakni pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang dilakukan yang pada akhirnya menghasilkan barang untuk digunakan oleh orang lain. Sedangkan pekerjaan yang berupa jasa atau pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu jasa atau pelayanan. Selanjutnya, apa sih kira-kira contoh pekerjaan yang menghasilkan barang? Ada yang tahu? Pertama-tama ada petani. Nah, petani ini menanam padi yang akhirnya dapat menghasilkan beras yang dapat diperjualbelikan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada nelayan. Nelayan ini memanfaatkan laut untuk digunakan mencari ikan yang akhirnya kalau sudah mendapatkan ikan, dia bisa menjual ikan di orang lain yang bertujuan untuk memenuhi kehidupannya. Yang ketiga, ada pengrajin kayu. Pengrajin kayu ini membuat sebuah hasil atau membuat sebuah kreativitas yang akhirnya dijual belikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh yang selanjutnya, contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama ada dokter. Nah, dokter ini bertugas untuk memeriksa pasien atau menyembuhkan pasien ya. Yang kedua ada guru. Lah, guru ini bertugas untuk mendidik dan mencerdaskan siswa-siswanya. Yang ketiga ada apa lagi? Pekerjaan yang menghasilkan jasa ada pilot atau supir-supir kendaraan besar ya. Pilot ini bertugas untuk mengantarkan manusia menuju tempat tujuannya. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjut ke kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan manusia guna untuk memperoleh
guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kita baca bersama-sama, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini ada 3 macam, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Lah, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang akhirnya diperjualbelikan kepada orang lain atau kepada konsumen. Orang yang bertugas sebagai produksi disebut produsen. Contoh dari produsen itu apa? Atau contoh dari produksi itu apa? Misalkan ada pabrik-pabrik. Nah, pabrik ini kan menghasilkan suatu barang baru dari bahan-bahan mentah yang diolah, kemudian menghasilkan suatu barang yang dapat diperjualbelikan kepada orang lain. Selanjutnya distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang mengambil suatu barang dari produsen kemudian disalurkan kepada konsumen. Lah, jadi orang yang bertugas untuk mendistribusikan barang disebut distributor. Contoh dari distributor ini apa? Misalkan toko-toko penjual barang-barang, misalkan kalau gampangnya Indomaret, Alfamaret. Nah, Indomaret ini mengambil barang-barang dari produsen atau dari produksi untuk kemudian diperjualbelikan kepada konsumen. Selanjutnya konsumsi. Konsumsi adalah memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh dari konsumen adalah gampang sekali ya, misalkan membeli makanan, membeli alat-alat elektronik, atau memeriksakan diri ke dokter, seperti itu. Membeli barang. Jadi kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan ekonomi disebut produsen, distributor, dan konsumen. Lah, di sini ada beberapa contoh kegiatan ekonomi yang nantinya akan kalian isi. Nah, di sini Ibu punya beberapa kartu pengertian atau kartu yang berisi contoh-contoh dari kegiatan ekonomi. Lah, yang mendapatkan kartu ini tadi akan masuk ke depan untuk menempelkan apakah yang kalian dapatkan itu adalah contoh produksi atau contoh distribusi atau contoh konsumsi. Misalkan supermarket. Nah, supermarket ini merupakan contoh apa? Contoh distribusi, karena supermarket ini mengambil barang-barang dari produksi yang kemudian disalurkan ke konsumsi. Misalkan lagi penjual sembako. Penjual sembako ini juga merupakan contoh distribusi. Nah, lagi pangkas rambut. Nah, pangkas rambut ini termasuk apa, anak-anak? Pangkas rambut ini termasuk kegiatan apa? Produksi. Kenapa kegiatan produksi? Karena dia menghasilkan suatu jasa kepada orang lain. Jadi ini merupakan contoh produksi berupa jasa. Oke, seterusnya.
adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi. Mari kita koreksi ya. Produksi. Ada pangkas rambut, ada pabrik yang menghasilkan barang-barang, ada petani yang menghasilkan padi, dan ada nelayan yang memperoleh ikan. Kemudian contoh kegiatan distribusi. Supermarket yang menyediakan barang-barang dari produksi, penjual sembako yang menyediakan beras yang didapatkan dari petani, apotek atau penjual obat-obatan yang didapatkan dari pembuat obat, dan SPBU Pertamina yang menjual atau menyediakan minyak. Nah, yang selanjutnya ada konsumsi. Contoh kegiatan konsumsi di sini apa? Memeriksakan diri ke dokter. Nah, ini merupakan, kalau memeriksakan diri ke dokter adalah kegiatan konsumsi berupa jasa. Jadi dia mendapatkan sebuah pelayanan dari kesehatan. Yang kedua, membeli beras. Yang ketiga, menggunakan internet. Dan yang terakhir, membeli makanan. Jadi ini adalah mengelompokkan tentang contoh-contoh kegiatan ekonomi. Ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, kalau tidak ada, Ibu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun kalian berada. Tetap rendah hati dan tidak boleh sombong. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.